Ibu-ibu dan Pak Riki, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Seperti pembicaraan saya tempo hari lewat media sosial saya ya, saya sempat mengumumkan bahwa kita tuh mau akan ada pemilihan duta muda untuk mengkampanyekan bahaya pernikahan dini. Nah, kehadiran Ibu dan Bapak ini sebenarnya kami undang untuk melihat kesiapan para calon-calon kandidat kita ya. Mungkin bisa kita kasih kesempatan gitu. Boleh, silakan dari peserta pertama, silakan Carla. Duta ya. Oke. Pernikahan dini. Coba dulu maju dulu. Coba jangan langsung maju ya, buru-buru. Carla. Oke. Cukup di sini. Ya, oke. Ya, oke, sudah. Yuk, silakan. Perkenalkan, nama saya Carla Safira. Di sini saya akan membacakan pidato yang bertema masa muda, masa berkarya, bukan masa menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu guru dan teman-teman perjuangan Gen Z. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang baik. Teman-teman Gen Z yang hebat, kita ini hidup di era digital yang serba cepat. Informasi begitu mudah, dapat diakses, tren dapat berganti dengan sangat cepat, dan tekanan untuk menjadi dewasa itu sangat besar. Di tengah gemerlapnya dunia ini, ada satu isu yang perlu kita perhatikan bersama-sama, yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini, terutama bagi kalangan remaja putri, seringkali dianggap sebagai solusi. Oke ya, oke, boleh. Next, berikutnya. Ya, sudah mendapatkan gambaran ya, berikutnya. Ya, ini bayangkan suasananya benar-benar di hadapan Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurainisa. Di sini saya akan berpidato tentang masa muda berkarya, bukan masa menikah. Yang saya hormati, Bapak Ibu guru, teman-teman seperjuangan Gen Z yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang baik ini. Teman-teman Gen Z yang hebat, kita hidup di era digital yang serba cepat. Informasi begitu mudah diakses, tren berganti dengan cepat, tekanan untuk menjadi dewasa begitu terasa cepat. Oke, berikutnya lagi, sudah dapat gambaran. Oke, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gen Z, perkenalkan saya Kaila Malia Syabrina dan saya akan berpidato tentang masa muda, masa berkarya, bukan masa menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, teman-teman seperjuangan Gen Z, Indramayu yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Teman-teman Gen Z yang hebat, kita hidup di era digital yang serba cepat. Informasi begitu mudah dan sangat. Oke, berikutnya. Gak apa-apa, semangat ya. Halo, perkenalkan nama saya Sandika. Di sini saya akan berpidato tentang masa muda, masa berkarya, bukan masa menikah. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan Gen Z yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang baik ini. Teman-teman Gen Z yang hebat, hidup kita di masa digital yang sangat cepat, informasi begitu mudah diakses, tren berganti dengan cepat, dan tekanan untuk segala dewasa begitu besar. Di tengah gemerlapnya dunia modern ini, ada satu isu yang perlu kita perhatikan, yaitu isu pernikahan dini. Apa saja cukup? Oke. Ya, boleh diletakkan mic-nya. Mari kita perhatikan bagaimana masukan arahan dari para boleh dibilang di sini senior ahli-ahli public speaking. Silakan kesempatan pertama kepada Ibu Dr. Yani. Baik, terima kasih Bunda Rosa. Tadi sudah kita saksikan ya para kandidat duta dari pernikahan dini ya, anti pernikahan dini mungkin ya.
Oke, baik. Tadi saya melihat bahwa memang pemahaman atau ya maksudnya pemahaman terhadap materi masih kurang ya. Jadi perlu dibaca berkali-kali sehingga melihat kepada cue card itu kita tidak word by word, tidak kata per kata. Tetapi kadang-kadang kita harus juga melihat eyes contact dengan audiens. Jadi ada baiknya kuasai dulu materinya sehingga itu akan membuat kita lebih hidup lagi untuk bisa kontak dengan audiens. Itu saja mungkin. Oke, dari Bu Dr. Ari. Iya, kalau saya perhatikan tadi memang kalau dilihat dari empat ini ada 2 metode yang dilakukan ya. Tadi sudah dibahas pakai dengan konsep extemporer ya. Yang kedua ada yang menggunakan manuskrip ya. Nah, ketika bicara manuskrip ini kan memang membaca, tapi sebetulnya membaca itu bukan sekedar membaca ya. Tadi sudah disampaikan Dr. Yani bahwa harus ada menjaga pandangan mata. Misalnya kemana nih, ke audiens, ke kanan, ke kiri, misalnya seperti itu. Kalau kita di hadapan kamera ya fokus ke hadapan kamera. Lalu yang menjadi perhatian saya ini di sini adalah intonasi ya. Ya, jadi dalam model komunikasi kita tahu bersama bahwa ada 3 V yang harus selaras dalam kegiatan public speaking. Yang pertama itu verbal, visual, dan ada lagi vokal. Gitu. Jadi verbal itu sendiri hanya 7% kan mempengaruhi keberhasilan public speaking kita. Sementara 55% itu non verbal dan ada 38% yang mempengaruhi adalah intonasi tadi, vokal. Nah, yang idealnya adalah terjadi keselarasan dari 3 V ini. Ini rumus yang saya rasa harus dimiliki oleh semua pembicara di depan umum, gitu ya, Pak Bena. Nah, itu tadi kalau kita dengar vokalnya belum memperhatikan tinggi rendahnya, temponya. Jadi walaupun Gen Z juga nyapanya juga harus tetap ada vokal, ada kalau verbalnya kan sudah sudah ada tersusun ya. Nah, tapi tadi karena pemahaman materi yang kurang, jadi sehingga membacanya pun terbata-bata. Gitu. Mungkin itu ya. Mungkin untuk sikap tubuh dan lain-lain monggo. Bu Bena. Oke. Ini menarik sekali nih, semakin hangat pembicaraannya ya, luar biasa. Saya gemes banget tadi ketika memegang mic ya. Ini teknik ya, teknik loh. Ketika kita mau tampil berbicara di depan umum, sudah kita bahas tadi ya, gestur tubuh, komunikasi nonverbal itu penting banget. Termasuk ini teknik pegang mic, nggak gini juga ya. Terus gitu ya. Terus juga nggak gini, nggak seperti ini tadi, nggak ya. Tadi berbicaranya ada yang seperti ini. Nah, ini ya, tadi yang sudah dikaitkan oleh Bu Dr. Yani. Enggak juga kita harus selalu melihat catatan, ya. Tetapi bagaimana kita bisa menyesuaikan gerakan tubuh kita, gestur tubuh kita, komunikasi nonverbal kita ini bermain. Ya, jadi pegang mic-nya tuh mantap, ya. Bukan hanya ya baik, selamat sore yang terhormat, enggak gini ya. Tapi sebelum berbicara tekniknya, kamu lihat kamera. Lihat kalau ada kamera. Ketika ada audiens, tatap audiens. Ini eyes contact loh ya. Gerakan tubuh, berdirinya. Tadi juga mohon maaf, berdirinya ada yang, mohon maaf saya agak berdiri sebentar ya. Tadi ada yang berdirinya seperti ini. Nah, ini komunikasi nonverbal ya, nggak seperti ini. Tapi bagaimana ketika kamu menghadap, kalau di sana audiens, maka kita berdirinya mantap. Dan mic-nya juga dipastikan seperti ini. Ini catatan, kalau ada catatan, posisi catatan itu ini ya. Di sini, bukan di sini, nggak bisa karena ini menghalangi. Tapi di sini, dia posisinya mic-nya itu ada di atas dan catatan itu ada di bawah. Jadi nggak gini juga, karena kamu harus melihat seperti ini dan harus menatap ke audiens. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Ari Ispa. Kalau lupa masih boleh lihat sekilas. Yang kami hormati Ibu Dr. Rosa dan yang kami hormati juga Ibu Dr. Yani. Nah, lihat ke depan. Ini posisinya seperti ini, nggak juga nempel. Bukan berarti seperti mau makan ini mic ya, nggak seperti itu. Ini gestur tubuh, komunikasi nonverbal yang harus diperhatikan, cara berdiri, gerakan tangan tadi, posisi kalau ada cue card, cara pegang mic-nya. Ini bagian
penting yang harus diperhatikan. Saya rasa itu Bu Dr. Rosa. Oke, terima kasih Bu Dr. Bena. Gimana Pak Riki, silakan Ya, Bunda. memberikan Ini masukan berdiri. untuk adik-adik kita. Izin berdiri ya Bunda-Bunda juga ya. Nah, tadi udah dibahas nih sama Bena. Jadi yang tadi yang ada peserta yang ini tuh sebenarnya ini biasanya untuk yang biasa di model nih biasanya. Tapi harus paham kalau kita di public speaking itu posisi tidak sebagai model nih. Jadi kita kesini nih, kamera sebelah sini. Oke, fix. Cari posisi paling pas dulu, jangan mulai berbicara sebelum kamu sudah siap. It's okay, sekian menit, 1-2 menit itu kamu pakai. Oke, posisi kamera kanan, oke, berarti di sini. Sama cek nih, mikrofon itu kalau lagi gemeteran, itu kan bisa berasa kayak gini nih. Kenapa bisa berasa gemetar ini? Karena posisi ini nggak pas. So yang benar itu gini nih. Kalau gini gimana? Nggak kelihatan di kamera. Ini bedanya ya kalau kita menggunakan di record ya pakai kamera dan tidak. Kalau pakai kamera kita harus tahu bahwa looknya kita harus kelihatan. Kalau di tengah nih berarti sebelah sini. Lihatnya ya. Tarik nafas baru siapkan. Nah, kalau tadi ada contekan anggap gini, sini berarti. Jangan kasih beban tangan ya. Kalau ini kan pegel. Jadi kita nervous berasa banget pegalnya. Turunkan aja, ini yang dinaikkan. Ini untuk keindahan visual kamera. Oke, baca di sini. Jadi kita muka ini kelihatan enak. Setelah itu baru yang tadi kan ada contekan ya manuskrip. Kan assalamualaikum misalnya nggak perlu nyontek kan? Ya. Nah, tinggal udah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim untuk mengecek mic-nya seberapa besar sih volumenya. Ya, kalau cek oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kalau kita lagi nervous nih teman-teman, salamnya yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya nggak bisa diucapkan satu tarikan nafas, bagi menjadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu baru mulai lagi. Yang terhormat, tarik. Bisa nih eye contact nih, misal saya bilang yang terhormat Dr. Isbawati Asri. Ini sambil ini, lanjut lagi. Yang kami hormati dan kami hormati nggak usah nyontek. Lanjut aja baru cari lagi namanya siapa ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian sikap, oke, intonasi tadi jangan terlalu buru-buru. Iya, jadi kalau kita speaking itu nggak semua orang itu mungkin bisa mengikuti kecepatan kita berbicara. Maka kita harus pelan-pelan, medium aja. Ingat, jangan buru-buru karena orang itu juga menunggu kita pas berbicara. Jadi nggak usah takut, harus habis nih dalam waktu sekian menit materinya. Seperti itu. Dan jangan lupa nih, opening, inti, kemudian terakhir adalah closing. Semua tipe atau jenis public speaking pasti ada opening, inti, dan closing. Seperti itu Bunda-Bunda. Terima kasih Pak Riki, terima kasih Bu Dr. Yani, Bu Dr. Arisfa, Ibu Bena atas semua masukannya. Semoga adik-adik kita bisa lebih gitu ya, lebih handal lagi dalam public speaking dan mau sering rajin berlatih gitu ya, karena tanpa berlatih akan menjadi lebih sulit gitu. Atau mungkin boleh kasih sedikit apa tadi permasalahannya gitu ya, mungkin biar kita bisa. Boleh dari Carla. Adik-adik ada nggak yang mau tanyakan atau Ya, mungkin boleh. ada hambatan tertentu ya? Di Volume public suaranya speaking? boleh ditambah nih karena begitu lembut. Coba dari volume suara itu nampak tingkat kepedeannya masih belum. Coba apa kendalanya ketika melakukan public speaking? Harus pegang mic gitu di depan orang banyak gitu. Perkenalkan, nama saya Carla Safira. Mungkin kendala yang saya alami pas saya maju berpidato adalah karena itu materinya baru dikasih beberapa jam yang lalu, sehingga saya susah untuk menghafal. Oh, Jadi baik. kendalanya di Persiapan ya. Persiapan. Oke, kesiapan itu ya. Oke, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nuranisa. Kendala saya saat tadi berpidato yaitu saya kurangnya memahami materinya, pidatonya, kurang persiapan. Juga saya merasa gugup saat berpidato. Baik, berikutnya. Perkenalkan, saya Kaila dan saya sama juga seperti teman-teman saya, alasannya karena saya gugup dan kurang persiapan dalam memahami pidato. Oke, Mas Aris. Kalau saya bagaimana cara buat biar nggak gugup itu? Oh, berarti tadi terasanya gugup juga ya? banget, Ibu. Ya, memang ya Carla, Nadia, Kaila, dan Mas Aris gitu ya.
Ibu Bapak ya, pengalaman kita juga masing-masingnya perlu diingat, tidak selamanya ya kita melakukan public speaking itu dengan persiapan. Tidak selamanya, apalagi kalau kita sudah mempunyai suatu posisi tertentu gitu ya. Terkadang otomatis didaulat, diminta memberikan kata sambutan gitu. Nah itu memang agak sedikit gitu, butuh persiapan gitu. Nah kalau bedanya gitu ya, kalau kita sudah terlatih, bagaikan kita belajar jalan, baru-baru belajar jalan pasti gimana? Jatuh-jatuh ya Bu ya. Nah seperti baru pakai high heel, itu agak-agak ragu-ragu nih, keseimbangan tubuh dan kurang pede gitu. Konsepnya memang nomor satu harus pede dulu, harus pede, tetapi tidak berarti meremehkan gitu. Memang sih harus kita akui jam terbang itu bukan faktor usia ya Bu ya, tetapi seringnya berlatih gitu ya. Mungkin sebelum kita closing ada pendapat tadi, lagi Bu? Ada nggak tadi nih Anak-adik? Ini kan ada gejala yang sama sebenarnya, tarik benang merahnya, gugup. Pengen nanya dulu nih, kita ini pasti punya, sama-sama punya ya pengalaman gugup, dan waktu gugup, waktu itu gimana solvingnya? Yang menjawab nih. Oke, yang tadi yang saya sudah sampaikan ya di sesi sebelumnya, relaksasi dan butuh minum air putih. Nih boleh kita praktek, boleh ya? Mungkin saya permisi ya. Harus digerak-gerakkan. Jadi memang itu untuk meredakan detak jantung. Detak jantung kita tuh berdetak cepat, tarik nafas, dan kita harus mendoktrin diri kita sendiri bahwa aku pasti bisa, aku pasti bisa. Lalu ya. Ini di bagian sini diketuk-ketuk ini untuk membuat kita lebih sedikit tenang. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Dan minum air putih. Minum air putih, pergi ke toilet sebentar gitu ya. Boleh cuci tangan karena biasanya kalau kita berdebar, bergetar itu tangannya sedikit basah dan berkeringat ya. Boleh rendam sebentar dengan air karena suhu air yang dingin itu bisa membuat adrenalin kita itu sedikit turun. Lalu boleh tarik-tarik telinga, tarik-tarik sini, lalu lakukan pemanasan mulut. Senam mulut yang itu ya. O di bawah seperti ini, pegangan seperti ini gitu ya. Kemudian kaki-kakinya gerak, boleh loncat-loncat sebentar. Lalu mungkin kita lepaskan, aku pasti bisa. Lalu satu lagi, jangan lupa bawa nama Tuhan, ucapkan dalam hati, gitu ya. Bagi yang beragama Islam mungkin bisa bilang Bismillah. Nah, demikian untuk yang beragama lainnya juga silakan, pasti bisa, yakin gitu. Ini dari cara Bunda Rosa nih. Kalau kita lari ke Bunda Yani, gimana caranya nih? Pernah dong ya ngalamin juga hal yang serupa dan pastilah. Pasti ya, semuanya berarti ya. Awal-awal pasti ya. Bunda, silakan Bunda Yani. Sobat pelatihan ini tersebar di Kementerian Agama Indonesia ya. Mungkin saya boleh berbagi dengan satu kalimat yang sedikit mendekatkan dengan Al-Quran. Jangan lupa doa Nabi Musa, Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Mungkin sobat pelatihan lebih paham tentang itu. Oke, itu saja mungkin. Sama ya. Tapi ini lebih Islami, lebih mendekatkan, memasrahkan kita dengan usaha kita ke Tuhannya. Tapi saya manjur itu kalau itu. Pasti. Kalau nih, Bunda Ari, gimana nih? Hobinya keliling, ngasih materi kemana-mana. Nggak mungkin sekeren ini langsung kan, nggak mungkin dadakan kan. Pasti ada tuh awal-awal dulu merintis gimana. Ayo Bunda. Kalau saya mungkin sama dengan Bunda Rosa dan Teh Yani ya, bahwa pasti yang pertama kita doa. Doanya macam-macam ya, salah satunya tadi doa Nabi Musa, dan ada juga doa-doa lain ya yang barangkali bisa kita gunakan. Yang kedua, saya selalu menerapkan konsep leluhur sebetulnya. Jadi sebagai perantau itu kita selalu dianjurkan misalnya kalau mau pergi ke suatu tempat, kita membayangkan diri kita sudah ada di sana gitu. Nah, jadi kalau saya misalnya mau masuk di pelatihan di level kepemimpinan gitu ya, di mana wah ini orangnya kepala-kepala kejaksaan, kepala-kepala kementerian, kantor kementerian agama misalnya, itu kan memang membuat kita gugup dengan audiens yang sebesar itu. Tapi selalu saya membayangkan dari rumah nih persiapannya, materi dan lain-lain, adalah saya membayangkan bahwa saya di sana saya sukses. Saya di sana saya udah bayangkan saya seperti ini manifestasi. Gitu. Iya, jadi ada manifestasi, bukan dadakan hal itu. Tapi ketika saya menerima undangan,
Saya sudah menjiwa itu dan saya akan begini nanti. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau menurut evaluasi yang pernah gitu positif. Artinya saya menganggap diri saya lumayan berhasil lah. Dan tidak menganggap diri Bunda waktu itu tuh orang yang baru ke situ, jadi jangan ya. pernah Seperti merasa itu ya. seperti itu. Jadi kita memang datang awal itu penting sekali. Jadi memudahkan bersahabat. adaptasi dengan lingkungan, sambil mengamati siapa nanti audiensnya, di mana posisi kita ketika jadi speaker atau moderator atau MC gitu ya Bunda ya. Satu lagi dengan panitia itu kita sudah jalin komunikasi. Sudah ada komunikasi, jadi banyak hal yang mungkin kita kadang-kadang nggak tahu semuanya di lapangan ya, tanyakan aja deh ke panitia ya. Siapa yang terhormatnya? Itu penting tuh. Nama lengkap, gelar, pangkat. Waduh, itu. Jadi pemahaman tentang itu penting sekali. Oke, masuk nih ke public speaker yang mainnya di dunia digital. Ayo Bu Bena, kayak gimana? Pernah nggak sih ngerasain saya tambahkan ya. Yuk, coba yuk. Mengatasi grogi, mengatasi demam panggung. Gugup depan kamera, nggak gugup semua depan suka. kamera. Yang pertama, relax, santai aja bro. Jadi harus relax. Terus juga apa? Mindset kita nih, pola pikir kita. Jangan karena takut dinilai, jangan karena takut salah, jangan karena nggak pede, saya nggak ganteng, saya nggak cantik. No, siapapun bisa. Public speaking itu bukan karena bakat, tapi juga terlatih. Bakat kalau nggak terlatih, piye, nggak bisa ya. Terus juga apalagi nih? Confidence ya. Percaya diri. Dari saya sih itu aja deh. Relax mindsetnya, ditanamkan yang baik. Terus juga percaya diri. Jangan lupa juga ya. Nah terus coba deh senyaman mungkin, buat dirimu senyaman mungkin. Insya Allah deh grogi itu teratas. Jadi sebenarnya PD itu jadi modal awal sebenarnya ya Bunda-Bunda ya. Maksudnya PD di sini adalah sebenarnya ketika teman-teman nih mau jadi kontestan, moderator, MC atau speaker sekalipun harus tahu bahwa kita dipilih itu karena dianggap capable ya, memiliki kemampuan. Tidak mungkin suatu panitia, organisasi, korporat itu mengundang kita menjadi bagian dari acaranya kalau kita dianggap tidak mampu. Artinya apa? Kita tuh harus kita harus yakin, kita harus pede bahwa kita itu dipilih berarti kita dianggap punya sesuatu. Maka kita juga harus mengapresiasi diri kita dan menunjukkan tanggung jawab kita. Anda tidak salah memilih kita gitu ya, dalam satu event kita ya. Oh, nice banget. Satu lagi Mas Riki, mungkin untuk semua ingin saya sampaikan bahwa bersahabatlah dengan cermin. Kalau dulu cara cermin Bunda, sekarang itu anak-anak tuh pakainya handphone. Oke, boleh. Kalau dulu kan orang dulu biasanya kalau mau latihan itu pakai kaca, tapi nggak di-record Bunda. Sekarang ada IT digital, makanya tadi Bu Bena kan anak yang aktif yang untuk sharing informasi di TikTok, di YouTube. Ini kan sebenarnya dalam media digital nih yang teman-teman sebenarnya generasi muda ini bisa banget tuh pakai namanya smartphone, record di situ, kemudian bisa langsung melihat intonasi kurang, gesturnya kalian berlebihan atau apapun yang menjadi kendala ketika dia praktek public speaking-nya itu. Betul ya Bunda-Bunda. Bunda-Bunda ada nggak tips deh terakhir deh, tips and trick nih misalkan bagi orang pemula nih, pemula yang mau menjadi penyuluh misalkan teman-teman kan sobat apa nih, teman-teman di Kemenag kita panggilnya apa nih? Sobat pelatihan. Sobat pelatihan nih, teman-teman kan sering banget terjun ke lapangan. Kadang-kadang bisa jadi ya orangnya mungkin tidak orang Jawa tiba-tiba ditempatkan di NTT nih. Ada nggak sih tips khusus untuk mereka kayak kayaknya nggak salah kok kalau saya menggunakan kata-kata tertentu atau salam tertentu. Ayo Bu. Mungkin dari saya ya. Dari ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi tak ada gading yang tak retak. Jadi ternyata ibu dan bapak mengaku jujur bahwa kita grogi itu juga baik adanya. Dan boleh gunakan bahasa campur-campur. Jadi nggak apa-apa takut-takut salah. Misalnya kita sapa dengan ucapan misalnya selamat pagi pakai bahasa daerah setempat. Lalu mohon maaf saya masih baru. Nah, mengakui jujur saya sedikit grogi nih berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Nah, baru kita puji mereka. Jadi ada namanya teori sandwich. Bagaikan sandwich itu berlapis gitu. Jadi kita mengakui dulu kekurangan kita apa, perkenalkan diri. Kita masih, aduh saya nervous nih.
gitu kan, kita bilang aja bahwa karena kita masih muda, masih baru di hadapan Bapak Ibu yang sudah terlihat senior. Nah, di situ nampak kita memuji. Nah, mohon maaf gitu ya. Ini karena kesempatan, jadi bukan kesombongan. Jadi itu pernah saya alami ketika saya harus berbicara di depan narapidana senior. Itu saya benar-benar grogi karena mereka narapidana kasus koruptor. Berarti kan pejabat-pejabat semua ini. Bagaimana saya harus ngomong? Ya saya tetap bilang bahwa jujur saya nervous. Dengan mengaku jujur itu jauh lebih enak, lebih lega gitu ya. Nah, namun karena tugas saya ingin sharing dengan Bapak Ibu semua, tidak bersifat menggurui. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sederhana juga tidak apa-apa. Ya. Kalau pokoknya masing-masing kita pandai-pandailah mengenali diri kita sendiri. Nah, kita tahu kok obatnya kita masing-masing. Bagaimana membuat adrenalin kita turun, pasti kita tahu. Dari misalnya mungkin awal-awalnya kita mencoba bergerak dulu menyapa, Bapak gimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, mungkin kalau bahasa Makassar itu apa kabar? Agak kareba. Apa kareba atau agak kareba? Bedanya apa? Nah ini juga nih. Juga. Ini hati-hati juga nih, halus dan kasar ya. Enggak, kalau ini suku nih Bunda sebenarnya. Nah, itu baru itu adalah saya taunya Batak aja deh. Horas. Gitu. Ya. Jadi boleh misalnya Horas, kalau kurang lagi mungkin boleh 2-3 kali gitu gambarannya. Ini menggunakan gimmick ya Bunda intinya ya. Gimmick. Kalau Bunda tadi pakai gimmick, kemudian rasa nervousnya itu dibalut dengan gimmick, jadi orang nggak percaya masa sih nervous tapi kok lancar-lancar aja. Jadi seolah-olah jadi kayaknya sih bercanda aja, gimmick aja. Kalau ini dari Bunda Rosa nih, Bunda Yani gimana? Iya. Kalau untuk saya hanya satu kata dan mungkin sebagai kunci ya dari pelatihan public speaking ini adalah latihan dan latihan. Itu saja Mas Riki. Singkat, padat dan jelas. Next kita ke Bu Bena dulu, baru kita ke Bunda Ani. Bu Bena, kalau Bu Bena gimana? Karena waktu kita terbatas, sudah diingatkan berkali-kali tadi. Baik, yang saya ingat juga sama seperti Bu Dr. Rosa, saya ingat seorang pakar public speaking dan juga seorang praktisi, Larry King. Dia memulai dengan kejujuran. Jadi mulailah dengan kejujuran ketika dia berbicara grogi awalnya, maka dia katakan saya grogi, saya nervous. Nah, ketika dia jujur, maka audiens berempati, bersimpati pada dia, dan pada akhirnya pembicaraan itu terus mengalir. Itu mulailah dengan jujur. Itu menurut pakar public speaking dan juga praktisi Larry King. Oke, lanjut ke Bunda Ari, sekaligus kita nih closing sekalian nih Bunda Ari, silakan. Oke, semuanya keren-keren tipsnya. Saya mungkin nambahin aja bahwa untuk mengatasi grogi kita perlu ice breaking. Ya, dan sobat pelatihan semuanya pasti akan dimulai dengan ice breaking. Ice breaking mencairkan suasana, dan saya rasa setiap orang dan sumber-sumber untuk ice breaking ini sudah sangat banyak, jadi bisa kita lakukan misalnya dengan menaikkan level otak dari beta ke alfa. Ketika alfa kita bisa masuk, ketika mereka mulai theta lagi kita ice breaking lagi, kita charge lagi. Nah, dengan ice breaking itu yang tadinya nervous karena ada mungkin gerakan-gerakan tertentu, kemudian jadi kita bisa menguasai karena nervous itu kan kadang-kadang datangnya di menit-menit awal. Ya, betul. Ya, nah jadi menit awal ini yang harus kita taklukkan. Salah satunya dengan cara ice breaking. Gitu. Oke, kejawab semua pertanyaannya? Sudah. Kejawab ya. Oke. Semangat dan selamat berlatih. Karena tadi Bunda Rosa yang buka, tutup lagi nih Bunda Rosa. Oke, Silahkan. mungkin demikian sahabat pelatihan dimanapun berada. Mari kita berlatih.